Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bapak Ibu rahmatullah, silakan dibuka surat Yunus ayat yang ke-34 halaman 213. Kita baca ta'awudz dulu, basmalah, baru membaca ayat 34. Insyaallah kita akan baca sampai ayat yang ke-42. Wahid isnan salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal min syurakaikum man yabda'ul khalqa summa yu'iduh. Qulillahu yabda'ul khalqa summa yu'iduh fa anna tufakun. Qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haqq. Qulillahu yahdi lil haqq. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'a amman la yahdi illa an yuhda. Fama lakum kaifa tahkumun. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Inna Allaha alimun bima yaf'alun. Wa ma kana hadzal qur'anu yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi suratin mislihi wada'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma
ما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. Allahumma arhamna bil Quran. Saya sengaja wakaf di tempat-tempat yang mungkin tidak biasa, memberikan ruang buat Bapak Ibu yang nafasnya terbatas dan produktif pendek. Seperti itu cara wakaf. Jadi tidak harus di tanda-tanda yang sudah disediakan, asal kita tahu banyak sekali tempat-tempat untuk wakaf. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu rahimahullah, kalau ditanyakan kepada panjenengan, pilih mana? Hidup sezaman dengan Rasulullah atau hidup di zaman sekarang? Apa enaknya hidup sezaman dengan Rasulullah? Ummu Aiman itu istri dari Zaid bin Harithah. Nanti setelah Zaid syahid itu di zaman pemerintahan Sayyidina Umar, satu ketika, jadi kita bayangkan Sayyidina Umar sedang bersama para sahabat jalan di satu jalan. Kalau hari ini ya Pak Prabowo gitu. Terus di tengah-tengah jalan itu ada seorang anak tua menghentikan iring-iringan rombongan kepresidenan. Kira-kira apa yang dilakukan? Pas pampresnya gimana? Cuma dulu kan nggak ada pas pampres gitu. Ya, sampai ada kisah ada seorang pejabat dari luar negeri datang minta ditunjukkan mana sang khalifah, ditunjuk orang yang lagi tidur di lantai tanpa pengawal. Jadi ketika rombongan itu berjalan di tengah-tengah jalan, kemudian ada seorang nenek tua yang ternyata itu adalah Ummu Aiman, takdim Sayyidina Umar, sampai rombongan itu pada kumpul. Panjenengan ngertos nggih, Sayyidina Umar itu waktu zaman jahiliyah kerjaannya apa? Kalau lapar itu beliau ke pasar Ugas gulat, ya, nantang duit. Kuat sekali orangnya, kuat sekali. Jadi orang anak sing seperti inilah. Beliau bisa berdiri di hadapan wanita ini, kedudukannya sebagai khalifah, pemimpin kaum muslimin tertinggi waktu itu, diam mendengarkan
apa yang dikatakan oleh si wanita. Nanti panjenengan cari sendiri kisahnya seperti apa. Tapi salah satu yang disebutkan oleh Sayyidina Umar adalah bahwa wanita ini adalah wanita yang dulu merawat Rasulullah. Ummu Aiman merawat Rasulullah. Jadi kedudukannya begitu tinggi sehingga beliau hormat. Nah, salah satu yang dikatakan oleh wanita ini, beliau menangis karena sekarang wahyu terputus dari langit. Sebab apa? Rasulullah sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Jadi kesimpulannya, apa enaknya hidup sesama dengan Rasulullah? Kalau ada masalah itu diselesaikan oleh wahyu. Nggih. Kalau ada masalah diselesaikan oleh wahyu. Iya. Tapi masalahnya, hadirin rahimakumullah, saya di tempat yang lain sedang membahas sebuah kajian yang saya kasih judul antara Wahsy dan Rojal. Siapa yang kenal dengan Wahsy? Wahsy itu adalah nama orang yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Rojal? Nah ini yang ngeri-ngeri sedap. Karena satu ketika Rasulullah sedang bermajlis dengan para sahabat, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada yang gerahamnya di Jahannam lebih besar daripada Uhud. Kalau gerahamnya masuk neraka berarti jadi dalam bahasa Arab itu ada kata kecil mewakili yang besar. Kadang yang besar mewakili yang kecil. Kalau gerahamnya masuk neraka, masuk Jahannam, kira-kira mulutnya di mana? Bapak Ibu rahimahullah, sahabat yang hadir waktu itu semuanya wafat husnul khotimah, kecuali 2 orang. Nanti PR-nya satu lagi, panjenengan cari siapa yang 1 orang itu. Karena yang 1 orang namanya Rojal. Rojal inilah yang di kemudian hari ketika terjadi fitnah Nabi palsu, dia minta ditugaskan untuk lobi kepada Nabi palsu. Siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Sampai di sana ternyata dia melihat pasukan Musailamah al-Kadzdzab itu kuat, besar, banyak pengikutnya. Akhirnya yang terjadi, dia tidak melakukan tugas tapi desertir, ikut musuh. Jadi ternyata siapa yang dikabarkan gerahamnya di Jahannam lebih besar dari gunung Uhud? Rojal bin Hinfuwa. Apakah itu bisa terjadi pada hari ini sekarang, Bapak Ibu? Bisa. Panjenengan itu apa yang ada di dalam otak diketik di HP, keluar jawabannya apa tidak? Ada tanya, kemarin anak saya iseng, anak saya ketik nama Ustadz Junaidi Abdillah, tanya sama AI, keluar jawabannya. Salah satu jawabannya, mudah-mudahan membuat jenengan, karena jawabannya adalah Ustadz Junaidi Abdillah adalah salah satu Ustadz yang mengisi di Masjid Utsman bin Affan, itu jawabannya. Bisa kok. Saya juga bingung kenapa kok jawabannya malah kaitannya dengan Masjid Utsman bin Affan. Boleh dibuktikan nanti gitu. Kok anak ada aja gitu ya. Jadi hari ini Bapak Ibu, apapun yang ada di pikiran kita silakan diketik dan akan dijawab oleh AI. Dan mestinya peluang kita untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya itu kecil apa besar? Mestinya. Untuk kita menjadi seorang ulama pinter, ya, yang paham segala macam jenis ilmu, kecil apa besar? Nggak apa-apa, tinggal nanya, gitu? Iya. Tapi non sewu, yang sebaliknya banyak apa tidak? Ramalan, yang keluar apa? Hah? Iya, barang siapa yang dia mendatangi dukun, kemudian percaya
kepada apa yang dikatakan oleh dukun itu, apa resikonya? Berapa banyak orang yang sekarang imannya tangga? Nah, jadi Bapak Ibu bersyukurlah dengan kondisi kita sekarang, jangan bayangkan enak ya hidup sesama dengan Rasul. Ya kalau kita jadi sahabat yang beriman. Nah kalau jadi Abu Jahal, bukankah mereka juga hidup sesama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan parah sekali yang menimpa Abu Lahab. Orangnya masih hidup, sudah divonis masuk neraka. Oke. Ayo Bapak Ibu bersyukur dengan kondisi kita sekarang. Ini malam istimewa, malam 1 Muharram. Pada tahu nggak sih sekarang malam 1 Muharram? Jangan-jangan seperti saya ngisi kajian kemarin. Ini bapak-bapak yang ragu, ini tahu nggak mau tahun baru? Enggak, gitu. Kompak jawabnya kok. Jangan-jangan para bunda juga nggak tahu ya. Besok kita mau masuk tahun 1400. Momen penting apa kita? Iya, momen penting. Makanya kayaknya tadi rokat pertama baca surat Al-Asr itu. Rokat pertama tepat aja sih, saya datangnya rokat kedua. Mungkin. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan tema kita membahas tentang surat Yusuf ayat 23. Gitu. Saya langsung bacakan ke yang ke-6, 1 sampai 5 sudah saya rangkum di pertemuan yang lalu. Yang ke-6 saya bacakan. Bahayanya tinggal satu atap bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti yang dialami Yusuf. Dari saling melihat, kemudian bertemu, berbicara, bercanda, dan akhirnya terjadi yang diinginkan oleh Yusuf. Kita kemarin sudah sampaikan ada kisah sopir taksi yang ternyata mandul tapi punya anak 6. Mandul tapi punya anak 6. Nggak usah diulang ya, nggak usah diulang misalnya. Dan mudah-mudahan damai. Nah kemarin juga ada PR dari Pak Supri, saya disuruh menerangkan apa itu beda fahisyah dan munkar. Karena ketika membahas tentang ayat zina yang berbeda dengan ayat yang lain, dan ayatnya ada di surat Al-Isra. Yang di surat Al-Isra itu ada 10 ayat yang berisi tentang larangan. Salah satunya adalah ayat yang berisi larangan tentang zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang fahisyah. Fahisyah itu apa? Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bapak rahimahumullah, fahsya dan munkar kalau terjemah bebasnya Allah, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dua kata itu sama apa beda? Perbuatan keji dan munkar beda, tapi aja dijawab ya beda. Keji kan KEJI, ya jangan begitu juga. Jadi kemarin yang namanya fahisyah itu adalah sesuatu yang dalam pandangan pikiran orang itu saja sudah sepakat bahwa itu adalah sebuah kekejian. Dia berasal dari 3 huruf. Fahsya itu fa, ha, dan shin yang berarti amat buruk. Amat buruk. Kalau su kan buruk ya. Su itu kan buruk. Ya, kepannya itu berlipat-lipat, amat buruk. Amat kejinya sesuatu serta berbagai hal buruk yang melebihi batas. Ini dikemukakan oleh Ibnu Zakaria dalam Mu'jam Al-Maqayyis fil Lughah. Kemudian dia berubah menjadi bentuk jamak fahisyah dan fawahis.
Yang keduanya sama-sama berbentuk masdar. Masdar siapa Ustaz? Terus para bunda jawab, masdar itu tetangga saya tadi. Masdar manto dar gitu ya. Ya enggak. Masdar itu fiil kata kerja yang dia berubah susunannya kemudian berubah menjadi seperti kata benda. Ya. Bingung apa orang? Bingung yang menolak. Keterangannya begitu. Contohnya sholat. Sholat itu kalau dalam bahasa Indonesia dia kata kerja atau kata benda. Sholat. Sholat itu kalau bahasa Arab sholatan dia masdar. Berarti kata benda, kata kerja. Masdar itu kata benda, isim kata benda. Jadi sholat itu adalah kata benda. Mana ketika dia disebut kata kerja bukan sholatan? Coba wa iqamis sholat, dia menegakkan sholat. Sholatnya di situ kata kerja atau kata benda? Masdar itu isim kata benda bukan kata kerja. Jadi sholat di situ maknanya bukan kata kerja, tapi dia adalah sesuatu yang ditegakkan. Nah, gitu, okay? Nah, jadi fahisah dan fawahis juga seperti itu. Kemudian Bapak Ibu rahimahullah, secara etimologi kata fahsya dimaknai segala bentuk perilaku yang dianggap sangat buruk dalam perspektif agama. Jadi memang pikiran itu menganggap itu adalah sesuatu yang buruk. Kemudian secara istilah fahsya lebih mengacu pada kekejian perilaku dan perkataan, kecurangan, pengingkaran syariat atau sejenisnya. Bisa juga dikatakan bahwa fahsya adalah tindakan yang keluar dari jalur norma kemanusiaan dan hukum. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit, hadirin rahimahumullah, kata fahsya beserta derivasi apa derivasi? Sekarang yang benar derivasi apa derivasi? Sebab menurut saya ada tetangga namanya Mbah Medi, namanya Humaydi, tapi celukannya Mbah Medi. Nah, itu mainnya kalau jadi ya pun ya. Nah, jadi dengan itu kan tulisannya sama, gitu. Iya. Mbah, makanya saya dewek-dewek, yang lain pada memanggilnya Mbah Medi. Enggak, saya kemudian Mbah Maidi. Supaya tidak dibaca Mbah Maedi. Lebih aman, Mbah Maedi. Soalnya yang bermbah Medi diwaca jadi Mbah Medi. Okay. Di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit diterangkan bahwa fahsya beserta derivasinya, derivasi itu perubahan kata karena dikasih himbuan. Contohnya makan menjadi memakan, dimakan, itu namanya derivasi. Artinya apa? Hadirin, sangat buruk, kotor, menjijikkan, hina, syanik, amat buruk, tidak sedap dipandang. Nah, sementara Imam Ibnu Mandur menjelaskan bahwa fahsya adalah setiap perkara yang sangat besar keburukannya dari segala bentuk dosa serta kemaksiatan. Nah, salah satunya adalah zina. Zina, kemudian di sini dicontohkan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, termasuk pemaksaan pernikahan pada usia yang justru akan merusak mental dan psikologis anak. Saya sampaikan sesuatu Bapak Ibu. Ini bedanya syariat Islam dengan syariat Barat. Barat kan juga punya syariat gitu. Ada yang pernah mendengar istilah marital rape enggak?
marital rap. Tulisannya marital RAPE. Jadi Bunda, Ayah, di dalam marital rap itu sebuah aturan ya di barat sana yang nanti saya bicara vulgar sedikit, tapi ini tentang ilmu. Kalau ada seorang suami menginginkan istrinya, kemudian istrinya tidak mau, suami boleh maksa enggak? Yang sana nggak berani jawab. Boleh maksa enggak? Coba dalam Islam urusan kemaluan, ayah bunda, itu Rasulullah bersabda wa fi bud'ikum shadaqah. Dan dalam kemaluan kalian ada sedekah. Jadi pelaksanaan hubungan suami istri adalah ibadah. Jadi ketika suami menginginkan istri, berarti suami mengajak istrinya. Nah, maka di situ itu urusan hak atau kewajiban. Cara pandangnya begitu Bapak Ibu. Karena kemarin ya hari Ahad saya kuliah kan maha santri atau mahasiswa kan pesertanya ustadzah gitu. Pematerinya bertanya kepada ustadzah, poligami itu sunnah apa bukan? Bun, poligami itu sunnah bukan bun? Orang lain jawab kok. Bapak-bapak, poligami itu sunnah apa bukan? Wong nyong bingung karena belum tahu ilmunya. Setelah dikasih itu sederhana. Poligami itu sunnah atau bukan? Poligami itu syariat. Orang kayak sing wajib kayak orang dadi kayak. Poligami itu syariat. Coba kita ganti kata poligami dengan kata sholat. Sholat itu syariat. Okay? Ketika ada orang sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dia melakukan sholat, tapi ujung dari kalimat itu tidak terpenuhi. Yang disalahkan pelaku sholatnya apa sholatnya? Hah? Wah, jengking, sholat, korupsi, baik gitu. Tapi nanti ujung-ujungnya yang disalahkan syariatnya atau pelakunya. Mungkin saya memberikan korelasi yang tidak wazan, tidak seimbang, tidak tabasun. Okay. Makanya begini hukumnya. Ketika kita memahami bahwa poligami itu syariat, tidak seperti sebagian orang yang memahami bahwa itu adalah sunnah. Alon-alon ngomongnya. Iya pun, iya. Karena memahami sesuatu sebagai sunnah dengan syariat itu sama apa beda? Lo anggar wis semuanya sunnah kaya-kayane nek bojone tepang itu ora gelem ing karus medeni banget pun. Kan gitu. Tapi kalau syariat memahami sebagai sebuah syariat, orang ketika melakukannya akan hati-hati apa tidak? Akan hati-hati. Sebagaimana dia melakukan syariat-syariat yang lain, haji, puasa, syariat. Akan hati-hati supaya apa? Supaya pelaksanaannya itu membawa kemaslahatan. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Dia melaksanakan syariat tapi celaka. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Iya. Terus mesti yang berwong poligami kemudian tidak sukses, yang dicela pelakunya apa poligaminya? Ayo bunyi. Poligaminya. Seolah-olah poligami itu adalah sebuah kezaliman, kesalahan. Padahal poligami itu syariat. Makanya angger wani aja beti-beti.
Angger beti aja sepakat. Din ya bun ya, poligami itu syariat pun syariat. Coba ibu ini. Ya kan ada yang begini juga. Silakan Ustaz, saya percaya poligami itu syariat, boleh poligami asal bukan suami saya. Terakhir itu loh, suruh ngobrol aku. Oke. Tadi fasa sudah selesai, sekarang mungkar. Oke, kata fasa itu disebut sebanyak 24 kali di dalam Al-Quran pada 23 ayat yang berbeda. Kalau mungkar, Bapak Ibu, disebut sebanyak 15 kali. Jadi, mungkar itu artinya apa? Sesuatu hal yang berikut fasa al-hakum minkum yad'una al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Terus terakhir wa ulaika humul. Terus coba dicek mau salah loh. Bal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna wa ulaika humul muflihun. Kita cek baik nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah, betul? Harus tidak boleh tidak sepakat. Halaman 63. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini ada di halaman 63. Di situ disebutkan dua hal, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi lawannya munkar nopo? Ma'ruf. Nah, jadi definisinya apa? Munkar itu sesuatu yang tidak masyhur. Maka ketika kita bicara tentang urusan rumah tangga, hadirin, di surat An-Nisa disebutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ketika bicara tentang urusan rumah tangga, maka seorang suami disuruh untuk memperlakukan istrinya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Iya. Saya pas di Tanah Suci ketemu teman aslinya orang Banjar, istrinya yang pertama orang Tegal, yang kedua kayaknya sih orang Semarang. Kemarin ada mertos dari Mulyadi, bocah SMP tuh nanya, kamu SMP, kamu skincare-nya berapa? Jauh 1.000. Orang pakai kamu, oh itu udah pakai skincare kayak emak. Itu kan belum mbak kan yang itu emak apa mbak? Oh
skincare itu buat teman buat mbak. Iya, SMP nganggo skincare. Jadi skincare-nya orang Arab Saudi itu wanita-wanitanya. Jadi saya sengaja menghadap ke sini pun biar nggak akan ya. Kayaknya gajian dari sebulan butuh skincare. Nabi Kaulilah istri yang makruh, sesuatu yang dikenal. Karena tadi mungkar artinya apa? Sesuatu yang tidak masyhur. Iya. Makanya jane beruntung Jawa. Jawa niku nrimo ing panjenengan. Skincare terima skincare yang paling baik kan air wudhu. Nrimo saudara. Ya, oh biasa. Iya. Saya sih nggak kepo. Saya ngamati. Saya punya sama. Kalau ada tersindir. Di sini orang-orang yang wajahnya sering poles dengan skincare atau bedak. Nanti kalau dia tidak pakai bedak sama skincare, efeknya gimana? Enggak, kurang kuahnya. Ini serius. Kurang teman. Saya kadang-kadang kaget. Jadi kalau orang Jawa itu kayak gunung ya. Gunung itu kalau dilihat dari jauh, wah, Masya Allah. Ya. Itu didekatin. Mereka kan jadi mangat kan? Iya, pendaki dari Brasil kan. Oh, netizen Brasil, Budi, tim Sarki. Vertikal. Berapa jam? Berarti saya tadi baca, puasanya itu sangat rumit. Dan karena saking surnya digerakkan sedikit gol bisa mencapai tim SAR yang ke bawah. Begitu naik langsung kemudian ada yang Bapak Ibu tali sampai tidak bisa jalan apa namanya saudara ya bagian dari jadi Allah ternyata sudah sekarang bukan ngaji katakan faksa bermungkar kita dengarkan dan ikuti. Mungkar itu maknanya sesuatu yang tidak itu awal arti. Kita sudah pemandangan aku ada jadi arti awalnya adalah sesuatu yang tidak masyhur. Kemudian para ulama sebagai segala yang membentuk norma-norma keagamaan dan adat istiadat pada masyarakat. Jadi kata mungkar itu di tempat dengan tempat yang lain bisa berbeda atau sama. Hadirin, saya pernah mencontohkan begini. Tadi ketika dalam urusan rumah tangga wa ashiruhunna bil ma'ruf dan pergaulilah mereka istri-istri dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf ala orang Jawa dengan ma'ruf ala orang Sumatera, Kalimantan kira-kira sama atau tidak? Ya contohnya uang belanja. Tadi
skincare saja yang orang Arab gitu ya, segitu ya punya. Kalau orang Jawa itu makruh, jadi tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Makruh itu sesuatu yang dikenal di situ, ya makanya nanti pada tahap selanjutnya ketika kita bicara tentang hukum Islam, salah satu yang bisa dijadikan istimbat mendasari sebuah hukum adalah urf. Urf itu artinya adat istiadat. Kita istilahkan dengan kearifan lokal. Arif, urf, sesuatu yang dikenal menjadi budaya di situ. Makruh, sesuatu yang dikenal, lawannya ingkar, mungkar. Oke? Nah, dari sini kita kemudian bisa memahami bahwa makna mungkar adalah segala sesuatu yang membentur norma-norma keagamaan dan adat istiadat pada masyarakat. Betul. Tapi bisa jadi berbeda. Tapi kalau sudah kacamatanya syariat berarti bisa ditawar apa tidak? Iya. Kalau sudah tidak sesuai ya berarti yang dikedepankan adalah syariat. Contoh uruf ya, sebagaimana yang saya pernah sampaikan. Kalau di Jawa kita saking dekat, panjenengan sesama jamaah Utsman bin Affan, saking dekatnya satu ketika ijik-ijik tabuk pokoknya tersinggung nggak? Pak Supri sama Pak Anam saking akrabnya, wah gitu ya, napok pokong, napok pinggul, tersinggung nggak? Enggak, saking akrabnya. Tapi jangan berani-berani, jangan lakukan itu pada orang Arab. Napok pinggul itu nantang perang. Oke, bapak-bapak yang punya jenggot panjang, yang punya jenggot, katanya yang punya jenggot 3 itu gantungan bidadari gitu ya. Kalau di sini saya tiba-tiba jenengan cik-cik datang ngelus jenggot saya, kira-kira dianggap sopan apa malah hormat? Apa sembrono ya? Di Arab enggak, orang ngelus jenggot itu tanda iya. Jadi duduk berhadapan, ketemu lutut sama lutut, kemudian dilus jenggotnya, itu sebuah penghormatan. Nah itu kan makruh ya, urufnya beda. Nah, hadirin rahimakumullah, apa yang menjadi kemudian pembahasan fahsya dan mungkar ini? Jadi sebagaimana ini intermezzo sebentar. Apa bedanya katrok dan kotak? Kalau katrok bisa kotak-kotak, kalau kotak tidak bisa orang-orang bagian yang kunci. Tapi ini bisa jadi ilustrasi. Jadi fahsya itu bagian dari kemungkaran. Fahsya, kekejian itu adalah bagian dari kemungkaran. Dia pengingkaran fahsya itu. Tapi tidak setiap kemungkaran itu adalah fahisya. Itu kan kesimpulannya seperti itu. Jadi fahsya dan mungkar, bahwa fahisya, kekejian itu adalah bagian dari kemungkaran secara umum, tapi sebuah kemungkaran belum tentu dia adalah fahisya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada satu tema lagi yang nomor 7 yang belum kita bahas, insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Waktu kami kembalikan kepada Profesor Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.